Ada alasan mengapa dalam banyak tradisi kuno, napas tidak pernah dianggap sekadar udara. Ia dianggap sebagai kunci, sebuah tombol rahasia yang jika ditekan dengan cara yang tepat, bisa mengubah keadaan batin tanpa harus memaksa pikiran. Pertanyaannya, kalau napas itu begitu dekat, begitu sederhana, mengapa begitu sedikit orang yang benar-benar sembuh lewat napas? Karena kebanyakan orang bernapas seperti orang yang sedang melarikan diri. Napas pendek, dangkal, terburu-buru, seolah tubuh setiap hari sedang bersiap menghadapi sesuatu yang buruk, bahkan ketika hidup sedang baik-baik saja. Dan saat napas menjadi sempit, hidup pun ikut menyempit. Pikiran menjadi bising, emosi mudah meledak, tubuh mudah lelah, energi terasa bocor kemana-mana. Sebelum itu, bolehkah saya tahu sampai kota mana saja video ini sampai? Di video ini, kita akan membahas cara menyembuhkan diri lewat pernapasan dengan teknik yang praktis, aman, dan bisa dilakukan siapa saja. Bukan sekadar latihan tarik napas lalu tenang, tetapi metode yang dipakai dalam jalur tabib energi, praktik pernapasan spiritual, dan pendekatan modern untuk menenangkan sistem saraf. Kamu akan belajar bagaimana napas bisa menjadi jembatan antara tubuh dan jiwa. Bagaimana satu pola napas tertentu bisa menurunkan kecemasan, melepaskan ketegangan di dada dan perut, serta mengembalikan rasa hadir yang selama ini hilang. Dan yang paling menarik, kamu akan memahami bahwa napas bukan hanya alat untuk relaksasi, tetapi alat untuk memulihkan aliran energi hidup yang tertutup oleh stres dan luka lama. Dalam hampir semua tradisi penyembuhan, napas selalu berada di pusat. Dalam yoga kuno, pranayama dianggap sebagai ilmu mengolah prana, yaitu energi hidup yang mengalir melalui tubuh. Dalam Tiongkok, latihan Qigong dan teknik pernapasan tabib digunakan untuk menyeimbangkan Qi, memperkuat organ, dan menenangkan pikiran. Bahkan dalam jalur hermetik, napas dipandang sebagai gerbang karena ia adalah satu-satunya fungsi tubuh yang bisa berjalan otomatis, sekaligus bisa kamu kendalikan secara sadar. Yang menarik, ilmu kesehatan modern mulai mengonfirmasi hal yang selama ini diketahui para tabib. Banyak ahli menjelaskan bahwa pola napas memengaruhi sistem saraf otonom. Ketika kamu memperpanjang hembusan napas, tubuh menerima sinyal aman, sehingga mode fight or flight menurun dan tubuh masuk ke mode pemulihan. Penelitian tentang saraf vagus, heart rate variability, dan regulasi stres menunjukkan bahwa napas adalah salah satu cara paling cepat untuk memengaruhi detak jantung, ketegangan otot, dan kondisi emosional. Signifikansinya nyata. Di era modern, banyak orang tidak sakit karena kurang obat, tetapi karena tubuhnya tidak pernah benar-benar pulih. Dan napas yang paling dekat dan paling sering kita abaikan justru bisa menjadi pintu paling efektif untuk memulai penyembuhan dari dalam. Teknik pernapasan yang akan kita gunakan di video ini adalah kombinasi dari 3 lapisan. Lapisan pertama menenangkan sistem saraf. Lapisan kedua membuka ruang di tubuh untuk energi kembali mengalir. Lapisan ketiga membantu pelepasan ketegangan emosional yang sering tersembunyi di dada, perut, dan tenggorokan. Teknik ini tidak memerlukan keyakinan tertentu. Kamu tidak perlu membayangkan cahaya, tidak perlu ritual, dan tidak perlu sugesti. Yang dibutuhkan hanya ketepatan pola dan konsistensi. Mulailah dengan menyiapkan tempat yang tenang. Duduk bersandar atau berbaring telentang. Jika kamu berbaring, tekuk lutut agar punggung bawah tidak tegang. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Ini bukan sekadar posisi. Ini cara untuk memberi sinyal pada tubuh bahwa kamu sedang kembali ke dalam, bukan keluar. Banyak orang hidup seharian seperti kesadarannya meninggalkan tubuh. Posisi tangan ini adalah undangan untuk pulang. Tahap pertama adalah pernapasan penenang.
Tarik napas melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan selama 2 hitungan. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hingga 8 hitungan. Kuncinya adalah hembusan harus lebih panjang daripada tarikan. Jangan memaksa paru-paru kosong total. Hembuskan sampai kamu merasa cukup. Lalu biarkan tubuh menarik napas berikutnya secara alami. Lakukan selama 3 menit. Di tahap ini, kamu sedang menurunkan alarm tubuh. Kamu sedang mengatakan kepada sistem saraf bahwa tidak ada bahaya saat ini. Tahap kedua adalah pernapasan perut dalam. Banyak orang bernapas di dada karena hidup mereka penuh tekanan. Pernapasan perut adalah cara mengaktifkan mode pemulihan. Tarik napas melalui hidung dan biarkan perut mengembang seperti balon. Dada tetap relatif tenang. Lalu hembuskan perlahan dan biarkan perut turun. Lakukan dengan ritme yang lembut, tidak cepat. Jika kamu merasa pusing, itu tanda kamu terlalu memaksa. Kurangi kedalaman napas dan kembali ke ritme natural. Lakukan selama 3 hingga 5 menit sampai tubuh terasa lebih berat, lebih tenang, dan pikiran mulai melambat. Tahap ketiga adalah pernapasan pelepasan ketegangan. Ini bagian yang sering terasa paling ajaib karena efeknya cepat, namun tetap logis. Tarik napas melalui hidung secara normal. Saat menghembuskan napas, buat suara dengung halus seperti hum. Suaranya pelan, tetapi kamu harus merasakan getarannya di dada dan tenggorokan. Dengung ini membantu merilekskan area yang sering menyimpan emosi tertahan. Banyak orang menahan kata-kata, menahan tangis, menahan marah. Semua itu sering terkunci di tenggorokan dan dada. Dengan dengung, kamu membuka pintu tanpa harus memaksa emosi muncul. Lakukan dengung ini selama 2 menit. Setelah itu, berhenti dan rasakan tubuh. Biasanya akan ada tanda seperti menguap, air mata tipis, sensasi hangat, atau napas yang tiba-tiba menjadi lebih dalam. Itu bukan kelemahan. Itu tanda sistem saraf mulai turun dari mode siaga. Setelah 3 tahap ini, masuk ke latihan pemindaian singkat. Arahkan perhatian ke rahang, tenggorokan, dada, perut, dan panggul. Cari satu area yang paling tegang. Lalu lakukan 3 napas khusus ke area itu. Saat menarik napas, bayangkan kamu memberi ruang. Saat menghembuskan, bayangkan kamu melepas beban. Jangan mencari gambaran yang rumit. Cukup bayangkan ruang dan pelepasan. Untuk menutup latihan, lakukan 1 menit napas normal dengan mulut tertutup. Rasakan udara masuk dan keluar seperti ombak. Lalu letakkan kedua tangan di dada dan katakan dalam hati 1 kalimat sederhana, "Aku aman untuk bernapas." Ini penting karena banyak orang secara tidak sadar menahan napas ketika cemas. Dan tubuh perlu dilatih bahwa napas dalam tidak berbahaya. Hambatan paling umum adalah rasa gelisah. Jika kamu merasa tidak nyaman, itu bukan tanda latihan gagal. Itu tanda tubuh mulai terasa. Kurangi durasi, lakukan lebih singkat, tetapi lakukan rutin. Hambatan kedua adalah pikiran yang terus muncul. Jangan melawan. Kembalikan saja ke hitungan napas. Hambatan ketiga adalah rasa pusing. Itu biasanya karena kamu terlalu cepat atau terlalu dalam. Ingat, napas penyembuhan bukan napas kompetisi. Yang menyembuhkan bukan kekuatan, tetapi ketepatan dan kelembutan. Jika kamu melakukan teknik pernapasan tadi secara konsisten, hasil pertama yang akan kamu rasakan adalah perubahan pada iklim batin. Bukan karena hidupmu tiba-tiba sempurna, tetapi karena tubuhmu berhenti menafsirkan hidup sebagai ancaman terus-menerus. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka hidup dalam keadaan tegang bahkan saat sedang duduk diam. Bahu naik, rahang mengunci, perut menahan, napas sempit. Itu adalah bahasa tubuh yang sedang siaga. Dan selama tubuh siaga, pikiran akan mencari alasan untuk cemas.
karena pikiran selalu menyesuaikan cerita dengan keadaan tubuh. Teknik ini membalik proses itu. Kamu tidak memulai dari pikiran, kamu memulai dari napas. Dan napas adalah pintu yang langsung terhubung ke sistem saraf. Ketika hembusan dipanjangkan, tubuh menerima sinyal aman. Detak jantung melambat. Otot yang tadinya seperti memegang sesuatu mulai melepas. Inilah sebabnya napas sering lebih efektif daripada sekadar berpikir positif. Karena berpikir positif bisa ditolak oleh tubuh yang masih tegang. Tetapi napas tidak perlu diyakini, ia hanya perlu dilakukan. Hasil kedua adalah kamu mulai merasakan tubuh sebagai ruang, bukan sebagai beban. Banyak orang merasa tubuhnya berat karena di dalamnya ada ketegangan yang tidak disadari. Ketegangan itu seperti simpul pada tali. Kamu bisa menarik tali sekuat apapun, tetapi simpul membuat aliran terhambat. Pernapasan perut dalam bekerja seperti tangan yang pelan-pelan mengurai simpul itu. Setiap tarikan memberi ruang, setiap hembusan melepas. Perlahan tubuh menjadi lebih lapang. Dan saat tubuh lapang, energi hidup lebih mudah bergerak. Di titik ini, beberapa orang mulai merasakan sensasi yang mereka anggap aneh, seperti hangat di telapak tangan, getaran halus di dada, atau perasaan ringan di kepala. Dalam bahasa tabib energi, ini adalah tanda bahwa aliran mulai kembali. Dalam bahasa modern, ini sering berkaitan dengan perubahan sirkulasi, relaksasi otot, dan penurunan stres. Dua bahasa berbeda, tetapi fenomenanya sama. Tubuh kembali ke keadaan normalnya, yaitu mengalir. Hasil ketiga adalah pelepasan emosi yang lebih halus dan lebih aman. Banyak orang takut pada emosi. Mereka mengira jika mereka membuka pintu, semuanya akan banjir. Padahal tubuh tidak bekerja seperti itu. Tubuh lebih seperti wadah. Jika kamu membuka sedikit demi sedikit, yang keluar juga sedikit demi sedikit. Dengung pada hembusan napas membantu membuka area tenggorokan dan dada yang sering menyimpan kata-kata yang tidak jadi diucapkan dan tangis yang tidak jadi keluar. Kamu tidak perlu mengingat masa lalu. Tubuh akan melepas sesuai kapasitasnya. Ada perubahan lain yang sering terjadi, yaitu tidur yang lebih dalam. Ini bukan karena teknik ini membuatmu mengantuk, tetapi karena tubuh akhirnya masuk ke mode pemulihan. Banyak orang tidur 8 jam, tetapi tetap lelah karena sistem sarafnya tidak pernah turun. Mereka tidur dalam keadaan tegang. Pernapasan yang benar sebelum tidur adalah seperti menurunkan senjata yang selama ini kamu genggam tanpa sadar. Dan ketika ini terjadi, kamu akan mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Napas bukan hanya alat untuk menenangkan. Napas adalah cara kamu berkomunikasi dengan tubuh. Setiap tarikan napas adalah pertanyaan, apakah aku aman? Setiap hembusan napas adalah jawaban, aku bisa melepas. Jika kamu melatih komunikasi ini setiap hari, tubuh akan berhenti menjadi medan perang dan perlahan menjadi rumah. Ada satu hal yang jarang disadari orang tentang napas, yaitu napas bukan hanya cermin kondisi batin, tetapi juga pembentuk kondisi batin. Itulah sebabnya pernapasan bisa terasa seperti sihir yang tenang. Kamu tidak mengubah dunia luar, tetapi kamu mengubah cara tubuh menampung dunia. Dan ketika cara tubuh menampung berubah, pengalaman hidupmu ikut berubah. Namun ada nuansa penting. Ketika kamu mulai bernapas lebih dalam, tubuh yang selama ini hidup dalam ketegangan bisa bereaksi. Beberapa orang merasa sedih tiba-tiba, ada yang merasa gelisah, ada yang merasa seperti kosong. Ini bukan pertanda kamu salah. Ini adalah tanda bahwa tubuh mulai keluar dari kebiasaan lamanya. Banyak orang sudah bertahun-tahun hidup dengan napas dangkal, sehingga napas dalam terasa asing. Sistem saraf yang terbiasa tegang sering menganggap ketenangan sebagai sesuatu yang mencurigakan. Maka yang kamu butuhkan bukan memaksa, melainkan membiasakan. Ada juga kontradiksi yang menarik. Semakin kamu mengejar ketenangan, semakin sulit kamu mendapatkannya. Karena mengejar adalah bentuk tekanan. Dan tekanan selalu membuat napas menyempit. Teknik pernapasan yang benar
harus dilakukan dengan sikap yang lembut, seolah kamu sedang mengajak tubuh, bukan memerintah tubuh. Kamu tidak sedang menaklukkan diri, kamu sedang memulihkan hubungan. Aspek lain yang jarang diketahui adalah bahwa napas bisa membuka pintu energi tanpa ritual. Ketika perut mulai bergerak bebas, diafragma bekerja lebih baik. Ini bukan hanya mekanik. Diafragma adalah batas antara dada dan perut, dan banyak tradisi menyebut area ini sebagai gerbang. Di atasnya ada emosi dan pikiran, di bawahnya ada insting dan daya hidup. Ketika diafragma kaku, dua dunia itu terpisah. Kamu bisa menjadi orang yang banyak berpikir tetapi tidak merasa hidup, atau merasa kuat tetapi tidak jernih. Pernapasan perut menyatukan kembali dua wilayah itu, dan disinilah penyembuhan lewat napas menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar relaksasi. Kamu mulai memiliki akses ke keadaan batin yang stabil tanpa harus mengontrol semuanya. Kamu bisa merasakan emosi tanpa tenggelam. Kamu bisa berpikir tanpa terseret. Kamu bisa hadir tanpa harus tegang. Jika kamu melatih teknik ini setiap hari, bahkan hanya 10 menit, kamu akan melihat perubahan yang tidak hanya psikologis, tetapi juga spiritual. Kamu akan lebih cepat kembali tenang setelah terguncang. Kamu akan lebih peka terhadap sinyal tubuh. Kamu akan lebih mudah mendengar intuisi, bukan karena kamu menjadi mistis, tetapi karena kebisingan batin berkurang. Pada akhirnya, napas adalah guru yang paling dekat. Ia tidak meminta kamu percaya, ia hanya meminta kamu hadir. Pernapasan bukan sekadar cara tubuh bertahan hidup, tetapi cara tubuh memulihkan diri. Ketika kamu memperpanjang hembusan, mengaktifkan napas perut, lalu menambahkan dengung pelepasan, kamu sedang menenangkan sistem saraf, membuka ruang di tubuh, dan mengembalikan aliran energi hidup yang selama ini tertahan oleh stres dan luka lama. Teknik ini tidak membutuhkan tempat khusus, tidak membutuhkan alat, dan tidak membutuhkan keyakinan tertentu. Yang dibutuhkan hanya konsistensi dan kelembutan, karena napas tidak bisa dipaksa, ia hanya bisa diajak. Jika kamu ingin memulai penyembuhan dari dalam, mulailah dari satu hal yang selalu bersamamu, yaitu napas. Karena kadang, pintu terbesar menuju ketenangan bukan ada di luar sana, tetapi tepat di dalam dada.